Baiklah, kita telah tiba di sesi kedua dan saat ini saya sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Teddy selaku Wakil Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar At-Taqwa mengimplementasikan strategi komunikasi kepada remaja masjid? Ini dalam proses pemakmuran masjid ya. Ya, jadi awal dari bagaimana pola mengkomunikasikan itu kita melalui beberapa tahap. Jadi ini kalau cikal bakalnya dulu bagaimana kita mengaktifkan remaja masjid ya. Itu pertama adalah kita menghimpun remaja-remaja yang sudah menjelang dewasa, yang memiliki potensi atau pengalaman atau juga pendidikan agama yang mungkin terdidik di kampungnya masing-masing ya, di sekitaran Nagrak ini. Karena dulu aktivitas remaja masjid di sini tuh belum hidup. Nah, mereka kemudian di level pertama itu kita upgrade. Jadi ada upgrading kurang lebih selama 3 bulan. Jadi sebelum kemudian kita membuka dan merangkul remaja-remaja di sekitar Nagrak ini, jadi kita didik dulu pionirnya. Nah, ini adalah kaderisasi awal sebagai pionir yang nanti akan menjadi penggerak. Jadi kita membentuk tim penggerak remajanya dulu gitu. Nah, itu adalah anak-anak yang SMA, usia SMA sampai SMA kelas 3 atau telah lulus SMA tapi ada di sekitar masjid. Tapi mereka punya concern, punya kemauan untuk belajar agama. Nah, mereka dulu nih yang kita upgrade. Ini yang tahap pertama. Nah, kedua, setelah mereka mengerti tentang misi dan visi besar kita untuk memakmurkan masjid dan mereka ikhlas setuju untuk menjadi penggerak, nah, barulah mereka yang kemudian mengajak. Karena yang paling mudah berbicara dengan remaja itu remaja. Nah, tapi bagaimana isi dan visinya si remaja level pertama ini dibentuk. Nah, baru mereka kemudian melakukan spreading, yang melakukan cara mengajak dalam bahasa mereka, gitu. Karena kan background anak-anak di sini macam-macam, gitu ya. Dari generasi pertama tuh tentu saja dari kurang lebih 15 orang itu tidak seluruhnya. Yang benar-benar kemudian militan itu sekitar 8 orang. Nah, 8 dan 7 orang inilah yang kemudian membentuk network, gitu. Nah, jadi itu yang pola strategi bagaimana kita merangkul remaja yang akhirnya menjadi remaja masjid dengan seperti jumlah saat ini 260-an ya. Karena dulu juga sebenarnya waktu awal-awal itu mulai dari 7, kemudian jadi 15, 30, 60 sampai 220 gitu. Jadi waktu sebelum full day. Jadi sebelum Covid kan ada sebelum full day, pas full day itu berkurang. Karena mereka bentrok dengan waktu belajar mereka yang sampai sore kan. Nah, itu pernah tuh kita mengalami penurunan jumlah anak yang ngaji ke masjid, remaja masjid. Nah, terus yang kedua, kita melakukan pendekatan. Jadi mereka ngaji tapi santai. Jadi membentuk grup-grup per usia. Nah, jadi kita sesuaikan kan nanti itu kan di situ ada yang usia TK, ada yang usia SD. SD kita klasifikasi. Nah, akhirnya terbentuklah grup-grup mentor itu. Nah, grup-grup mentor itu akhirnya membuat grup-grup kecil per usia. Artinya seteman sebayanya. Nah, itulah pola komunikasinya berjenjang sebetulnya. Ya, jadi itu pola komunikasi yang kita bangun untuk menciptakan daya tarik kepada remaja. Itulah strategi rangkul ya, strategi rekrutmen ya, strategi rekrutmennya.
Mungkin itu. Alhamdulillah, luar biasa, sangat terlihat kepeduliannya untuk masyarakat kalangan muda. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya pengen tahu Ustaz, bagaimana program keagamaan DKM Masjid Beserta Taqwa Iya. di Kecamatan Nagrag Selatan ini. Iya. Bagaimana? Jadi begini, kami membuat sebuah filosofi karena ini masjid kecamatan. Masjid kecamatan itu kan secara secara seremoni gitu. Ini merupakan sebuah sarana yang akan dijadikan pusat kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan. Nah, dari awal kepengurusan itu punya komitmen. Satu komitmennya bahwa kami adalah hanya fasilitator, bahwa kami adalah hanya mediator yang mengurusi masjid, tapi yang memakmurkan masjid itu harus ahli-ahlinya. Nah, jadi kami berkomunikasi dengan berbagai, kan di Islam ini kan ada firqoh, ada firqoh ya, ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah, kita tidak mau kelompok ini, selama kelompok ini eksis di masyarakat, ada di sekitar masyarakat, maka kita menghindari cap atau labeling. Karena ini masjid kecamatan, maka tidak boleh ada labeling kelompok atau komunitas. Tapi semua komunitas yang ada di sekitar masjid itu harus dirangkul. Nah, berikut tokoh-tokohnya, artinya pemimpin-pemimpin yang berpengaruhnya. Nah, kita ajak mereka untuk sama-sama memakmurkan masjid, membawa jamaahnya. Nah, kenapa? Karena Masjid At-Taqwa ini kan sebetulnya jarak dengan masjid-masjid jami yang lain itu tidak jauh. Bahkan dengan kapasitas masjid yang memuat 1.000 orang ini kan begitu besar, sedangkan komunitas di sekitarnya atau populasi masyarakat di sekitarnya sedikit. Nah, karena masjidnya yang besar gitu ya. Kalau pada masjid jami mungkin jumlah 30-40 orang yang datang ke masjid itu penuh gitu ya. Tapi At-Taqwa satu garis ini aja udah 35 orang. Satu saf aja gitu kan, satu saf depan aja. Nah, maka jadi strategi kami cara untuk menghidupkan atau memakmurkan masjid adalah mendekati simpul-simpul tokoh masyarakat dan figur-figur ulamanya, kemudian untuk bisa menyelenggarakan edukasi bagi jamaah di masjid ini gitu. Nah, makanya seperti yang terlihat hari ini, kurang lebih kan ada 13 kajian dengan berbagai kitab dengan beberapa firqah gitu ya. Makanya kita tidak pernah menutup diri untuk bekerja sama dengan kelompok mana saja. Makanya bisa dilihat dari catatan pelaporan DKMB, ada dengan misalnya kelompok Muhammadiyah, kelompok ada Persis misalnya, terus ada kelompok Nahdien gitu ya, terus ada lagi dari Jamaah Tabligh, terus ada lagi misalnya dari Subuh Biker Subuhan gitu kan, terus ada dari komunitas-komunitas Biker Subuhan, ada komunitas Panahan, ada. Nah, itu harus dirangkul karena itu adalah bagian dari populasi jamaah Masjid At-Taqwa. Konsep kita kan sebenarnya cuma satu, memakmurkan. Nah, yang memakmurkan itu ya siapapun yang merasa masjid ini adalah bagian dari denyut kehidupan mereka, karena ini masjid milik Allah dan mereka merasa bagian dari orang yang harus memakmurkannya. Kita berikan ruang itu. Makanya alhamdulillah sampai hari ini mungkin hampir 24 jam masjid ini terbuka, dan hampir 24 jam di sini selalu ada orang gitu, ada yang nginep, ada yang sampai nginep. Jadi masjid memang harus menjadi shelter ya. Pada saat seseorang sudah tidak nyaman di rumahnya, anak-anak yang misalnya bermasalah, daripada lari keluar, mendingan lari ke masjid gitu. Nah, ini pun begitu, banyak anak-anak misalnya remaja yang punya masalah di rumah, dengan orang tuanya berselisih paham, akhirnya larinya ke masjid. Nggak apa-apa, nggak usah diusir ya. Mereka dalam kemurungan, nggak apa-apa, justru mereka butuh ruang untuk
sharing kan. Nah di sini mereka insya Allah dengan kakak-kakaknya yang senior atau dengan kami itu akhirnya bisa tukar pikiran, bisa sharing yang kemudian bisa diarahkan pada solusi-solusi yang mereka butuhkan. Bahkan pernah di beberapa kesempatan kita pernah kedatangan anak-anak bermasalah dari luar daerah, tapi karena melihat kegiatan remaja di sini jalan, dia kirim anaknya ke sini. Ada yang dari Cikembar misalnya waktu itu. Itu anak kecanduan game gitu. Akhirnya sampai di sini akhirnya dia bisa sekolah lagi, normal lagi. Padahal tadinya udah kena gangguan saraf mata gitu ya. Akhirnya setelah di sini dia bisa bergaul, bersosialisasi, ya akhirnya normal lagi, bisa normal lagi gitu, bisa mengembangkan hobinya gitu. Nah jadi kembali ke tadi pada kegiatan keagamaan, kuncinya adalah kami melakukan komunikasi dengan seluruh komunitas atau kelompok atau pirkoh yang ada di sekitar Nagrak ini, yang selama itu diakui negara, itu kita welcome. Selama mereka punya berjamaah, mereka mau mengaktifkan masjid di sini atau menggunakan masjid ini sebagai fasilitas, kita berikan tempat yang seluas-luasnya. Intinya kami sebagai DKM hanya sebagai fasilitator atau mediator lah ya, bagi kami hanya mengatur jadwalnya saja, dan alhamdulillah dan mengatur ketertibannya ya, dan alhamdulillah justru peran mereka itulah akhirnya yang membuat percepatan pemakmuran di Masjid At-Taqwa. Mungkin itu tadi yang dua hal yang bikin saya terkagum soal anak kecil yang mereka bermasalah dalam keluarga, lalu Masjid At-Taqwa menjadi shelter, wadah untuk ya itu betul, memberi mereka kenyamanan biar mereka tidak daripada keluar ya. Ya, daripada mereka nanti larinya ke hal-hal yang salah. Ya. Gitu. Itu kenapa saya terduga, karena ada beberapa masjid kalau anak-anak tuh sekedar lari aja sedikit mereka diusir, namun Masjid At-Taqwa tidak begitu, memberikan, jangan biarin aja bahkan mereka main panah di dalam, menjadikan mereka tetap ini betah ya, betah. Biarin aja, kan memang dunia anak kan dunia main ya. Jadi kan bedanya pola pendidikan bagi anak itu bagaimana membawa suasana main menjadi belajar. Sebenarnya itu gitu. Kan kalau pendidikan terhadap anak mungkin harus pendekatannya lebih bijak ya. Teman-teman tadi solusi bagi ada anak yang kecanduan game, apakah di sini ada ada konselingnya ya. Kebetulan saya mungkin punya sedikit background counselor ya dulu waktu di UNESCO. Jadi ada anak bermasalah, orang tuanya datang ke sini. Pertama kami ketemu dengan dua orang tuanya. Jadi orang tuanya dapat referensi, katanya di Nagrak bisa. Sebenarnya kasusnya bukan dari, jadi saya bilang, dari mana Bapak tahu apa kami ada pola konseling seperti ini? Katanya di sini banyak anak-anak yang bermasalah kemudian jadi baik. Jadi ceritanya itu gitu. Nah, terus anak Bapak apa setelah kami selidiki, sebenarnya ada problematika di rumah. Jadi anak ini semata wayang, kesepian, ibu bapaknya sibuk, nggak punya waktu. Akhirnya anak kan larinya ke gadget. Nah, akhirnya dia terjebak, hanyut di dalam dunia maya. Nah, jadi hal yang terberat pada saat itu ya adalah ketidakmampuan bersosialisasi, minder, nggak bisa bicara. Emang anak itu nggak bisa bicara. Nah, di sini kita gabungkan dengan anak-anak yang seumurannya. Akhirnya dia mulai bisa bergaul, bisa bercanda. Tadinya nggak bisa bercanda, pendiam, penakut, kecut, punggungnya melengkung gitu ya, karena wajahnya pucat gitu, sampai akhirnya berdarah, sampai dia berani bawa motor dari Cikembar ke sini itu, sampai akhirnya dia di sini gaul, ikut ke masjid kemana-mana. Kan ada kegiatan-kegiatan remaja yang kita kan ada kayak manakib di beberapa desa itu, akhirnya mereka dia ikut. Nah disitulah akhirnya dia merasa hidup tuh. Nah, akhirnya dia bisa menyelesaikan tuh sekolahnya, mungkin hari ini udah lulus tuh dari SMA gitu. Nah, kemudian mengenai bagaimana pengorganisasian aktivitas masyarakat Muslim dalam ikut serta penanganan COVID di desa.
Iya, jadi nah ini nih unik ya, selama Covid dari awal Covid tahun 2020 ya, kita itu kan dari mulai bulan April tahun 2020. Di sini kan mulai ininya ya, ketatnya dan pantauan dari gugus Covid. Masjid At-Taqwa itu tidak pernah menutup masjid. Jadi sebagai aktivitas spiritual masyarakat dalam melakukan pendekatan dirinya kepada Allah ya, ataupun dalam kegiatan lingkup sosialisasi dan pendidikan di dalam masjid. Nah, tapi kami selalu bekerja sama dengan petugas gugus kecamatan ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami pantau. Nah, inilah kami bekerja sama dengan terutama dengan gugus ya, gugus Covid di kecamatan karena ini masjid kecamatan. Jadi kita kerjasama dengan kecamatan juga dengan desa. Akhirnya kami diberikan bantuan bahkan dari komunitas juga ya, komunitas Panahan itu memberikan bantuan APD juga. Nah, APD kita dapat dari komunitas, dari kecamatan, kemudian alat bantu seperti termogan yaitu dipinjami dari desa, dari kecamatan. Nah, kemudian diajarkan anak-anak cara menggunakannya. Nah, jadi yang pertama adalah kita menyeleksi setiap warga atau jamaah yang mau masuk itu tidak bebas dari seluruh pintu, tapi hanya dari satu pintu, pintu depan aja. Jadi yang pintu-pintu lain ditutup, sehingga masuk melalui screening. Nah, apabila mereka misalnya dari detektor termogan itu ternyata di atas 37, diminta pulang, dan itu terjadi. Ya, jadi diminta pemakluman kalau dia dalam kondisi misalnya flu gitu ya, ada gejala flu, lebih baik disuruh kembali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan menggunakan tadi APD ya. Nah, itu semua bekerjasama dengan gugus Covid tuh ya dari kecamatan. Nah, kemudian yang selanjutnya semua jamaah yang datang ke sini kan karpet kita udah buka ya. Nah, jamaah yang datang ke sini diminta jaga jarak. Sama normal lah ya. Rata-rata itu 1 meter. Ya, jadi per ini nih. Kami itu menggunakannya per tehel ya. Ya, per ubin ini kan 1 meter. Nah, itu berjarak 1 meter 1 meter, dan kalau mereka mau membawa sejadah sendiri. Jadi mereka bawa sejadah sendiri dari rumah. Nah, kita jadi tidak pernah menutup masjid, tapi seluruh kegiatan baik ibadah harian, sholat maupun kajian mingguan atau kajian bulanan tidak ada yang kita tutup. Semuanya tetap berjalan, tapi protokolnya berjalan gitu. Nah, dukungan dari kelembagaan-kelembagaan itulah yang membuat kita jadi bisa tetap normal melaksanakan aktivitas keagamaan. Jadi itulah kinerjanya juga dengan puskesmas. Oh ya, dalam upaya vaksin kami memfasilitasi di sini di masjid, memfasilitasi pelaksanaan vaksin ya, penerapan vaksin waktu awal tuh ya, itu dengan puskesmas Nagrang. Jadi kami kalau untuk mengumumkan pelaksanaan vaksin itu rutin, tapi pelaksanaan vaksinnya sendiri pernah dilaksanakan langsung di masjid. Karena waktu itu yang disasar adalah jamaah Jumat kan. Nah, itu pelaksanaannya ba'da Jumat mereka langsung mengikuti vaksin gratis di halaman masjid pakai tenda gitu. Nah, itu kerjasama juga dengan gugus Covid dan puskesmas, juga dinas kesehatannya dari Kabupaten Sukabumi. Nah, itu tuh pola-pola. Jadi kita mendukung. Jadi gini, masjid tetap punya proporsi untuk memberikan ruang pendekatan spiritual masyarakat dalam situasi pandemi. Kan masyarakat kan butuh kedekatan spiritual kepada Allah ya, untuk menenangkan dirinya. Tapi juga kita aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga gugus Covid untuk melaksanakan program-program pemerintah seperti itu. Berarti para pengurus DKM dan juga remaja masjid pada saat Covid itu kegiatannya lumayan. Ya, lumayan. Ekstra. Pertama sih ekstra ya, karena melakukan screening. Ada screening, ada filterisasinya gitu ya. Ketat itu tetap berjalan. Ya, dan kita satu sama lain nih kalau
misalnya ada yang sakit, ada yang flu, kita saling ingetin supaya pulang aja istirahat. Jadi supaya kan gini ya, indikasinya kan waktu itu kan dari gejala flu ya, yang paling mudah gitu. Nah itu yang kita coba kita coba batasi gitu supaya tidak terjadi penularan. Ya. Terus dalam setelah pengorganisasian untuk penanganan COVID itu, terus di sini apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganan COVID-19? Ya jadi gini, ini persoalan yang terberat di awal adalah stigma. Karena terjadinya chaos informasi kan di masyarakat waktu awal ya. Ini kan ketidakjelasan nih ya. Pertama bahwa vaksin itu seperti inilah berbahaya bla bla bla. Kemudian kan kisru ini kan juga terjadi karena media memblow up isu-isu yang kemudian menjadi polemik ya di media karena tokoh-tokohnya pun berpolemik. Nah, ini kan dampaknya mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat, yang satu pro, yang satu antipati. Nah, ini nih yang panjang sebetulnya proses untuk menyadarkan masyarakat terhadap upaya-upaya preventif ya di saat pandemi. Betul, di sini mungkin di Nagrag kasus ada, bahkan pada bulan apa ya itu, ada kasus yang tertinggi itu sampai kematian karena gejala COVID itu dalam satu hari. Kami di Masjid At-Taqwa itu sempat menangani satu hari itu 7 orang di sekitar sini aja. 7. Gitu. Tapi totalnya dalam hari itu 15. Itu pernah tuh kejadian tuh di sini. Nah, kami kan karena sebagian ada tim pengurusan jenazah, itu dari pagi sampai sore itu ngurusin jenazah di hari itu ya. Nah, kembali ke tadi, jadi hambatan yang pertama adalah adanya polemik saat itu antara pro dan kontranya terhadap vaksin. Terus yang kedua, pro dan kontranya penggunaan alat-alat preventif seperti masker gitu kan, terus hand sanitizer. Masjid di sini memfasilitasi itu. Adanya hand sanitizer, kita membuat masker gratis, terus membuat ini juga tangki air untuk cuci tangan gitu ya. Itu kita buat tuh khusus, kita budgetkan untuk membuat 2 tangki besar supaya jamaah itu mudah dan dengan 4 sudut keran gitu ya, 2 jadi 8. Nah itu untuk apa ya, membantu tadi supaya jamaah yang masuk itu melakukan upaya-upaya preventif dan difasilitasi oleh masjid. Nah, yang susah itu tadi adalah membangun atau meruntuhkan paradigma salah di masyarakat. Nah, ini kan membutuhkan waktu, termasuk waktu pelaksanaan vaksinasi pertama itu sulit, tidak sukses. Artinya tidak tercapai target yang diharapkan oleh gugus COVID karena masyarakat menghindar kan, lari kan, tidak bisa memaksa juga waktu itu. Nah, tapi setelah polemik itu berakhir dan kesadaran atau masyarakat akhirnya melihat gitu ya bahwa vaksin misalnya ya adalah salah satu upaya ikhtiar untuk melakukan pencegahan, ya alhamdulillah itu akhirnya kan masyarakat malah dengan sukarela gitu mendatangi tempat-tempat pelayanan vaksin. Nah, jadi sebetulnya hambatan yang paling utama adalah itu. Tantangannya ini juga ya tadi adanya provokator misalnya kan, provokator yang membangun framing negatif gitu ya terhadap upaya penanganan COVID gitu. Nah, saat itu kan chaos karena memang sih ya di situ sisi kan juga ada kasus-kasus yang faktanya di lapangan, misalnya kasus pengkovidan. Jadi masyarakat ini kan antara harus percaya dan tidak percaya gitu terhadap isu, karena faktanya manipulasinya ada gitu kan, yang nyatanya juga ada. Ini kan menjadi kebimbangan. Sebetulnya kita lebih rumit karena polemiknya sih. Ya karena polemik dan fakta di lapangan yang tidak konsisten. Gitu, ada orang sakit biasa tapi dianggap di-COVID-kan dan itu kemudian ada pembuktiannya gitu ya. Terus ada karena
perlawanan masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang. Misalnya pengurusan jenazah pada jenazah COVID dianggap tidak layak memenuhi unsur-unsur syariat gitu kan. Nah, itu kan akhirnya menjadi perlawanan. Nah, ini nih membangun komunikasi itu, tapi akhirnya ada solusi-solusi yang waktu itu kita juga sampaikan bahwa kita bekerja sama loh Mas dengan rumah sakit ya. Jadi apabila ada pasien COVID warga kita, kita minta dari sini dilibatkan untuk pengurusan jenazahnya di rumah sakit. Nah, itu terjadi itu. Ya, beberapa pasien yang kemudian meninggal di rumah sakit yang diindikasikan COVID gitu ya. Nah, jadi kami dari sini beserta pihak keluarga akhirnya dilibatkan dalam prosesi pengurusan jenazah di rumah sakit. Akhirnya pada saat jenazah ke sini dianggap sudah memenuhi unsur-unsur syariat, sehingga tidak terjadi polemik. Kan dulu kan ada yang katanya dengan baju-bajunya, memang itu terjadi, ada. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, tapi kan ada sebagian masyarakat di sini kan karena semangat keagamaannya itu tidak bisa terima dengan perlakuan seperti itu gitu. Nah, inilah yang harus kita jembatani nih, ruang-ruang seperti itu tuh, waktu itu. Akhirnya beberapa jenazah yang meninggal di rumah sakit itu ya kita turun ke rumah sakit. Nah, itu tuh pengalaman yang pernah tuh. Jadi tidak takut dengan keluarga itu nggak boleh. Keluarga boleh menyaksikan, kan tidak semua keluarga itu bisa mengurusi jenazah. Tapi kami dari masjid itu memberikan pelayanan. Tapi kami menggunakan seluruh peralatan, jadi menggunakan APD, pakai sarung tangan, tapi mengurusi jenazah itu secara syariat. Itu sih yang paling utama untuk menenangkan keluarga korban gitu ya. Itu sih yang paling utama tuh. Ditambah juga sekarang semenjak PPKM semakin diadakan, terlihat diadakan sama pemerintah. Apakah ini responnya seperti apa pengurus DKM? Nah, karena kita pernah mengalami di situasi paling kritis, paling ketat itu tetap kita jalan. Justru di masa-masa PPKM itu biasa aja. Jadi sudah tidak ada shock gitu ya, atau tidak ada suasana kaget karena di suasana awal yang sangat ketat ya, setengah lockdown itu kan, PSBB kan di awal-awal itu. Nah, itu kami sudah menerapkan aturan yang sangat ketat. Nah, sehingga pada saat sekarang PPM semakin longgar ya, dan kesadaran masyarakat juga sudah semakin baik, terus tingkat vaksinasi juga mungkin di Desa Nagrak ini sudah melebihi dari 50% ya. Suasana jauh lebih normal gitu, lebih longgar ya, lebih normal lah, lebih kecenderung normal. Tapi tetap waspada sebagian. Saat ini kan berdasarkan kesadaran masyarakatnya, ada yang sadar masker dengan sendirinya gitu ya, ada juga yang sudah tidak karena mungkin sudah vaksin gitu. Alhamdulillah dari 4 poin pertanyaan sangat bagus, sangat detail mengenai khidmat pelayanan para DKM Masjid dan segenap tim dari remaja Masjid Kaum Muda. Semuanya luar biasa. Ini yang menjadi keunikan dari Masjid At-Taqwa daripada masjid kampung yang saya pernah riset. Soalnya jarang sekali masjid di tengah-tengah kampung itu DKM-nya hanya terpampang namanya, nama organisasinya saja, cuman tidak dalam kinerjanya itu kurang terrealisasi. Dan ya kepeduliannya kepada masyarakat ya tidak seperti DKM Masjid At-Taqwa. Ya, luar biasa. Semoga niat baik para anggota DKM, pengurusnya, semoga menjadi amal ibadah, amal jariah. Amin. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan juga saya mohon maaf mengganggu waktunya juga saat ini. Mohon doanya agar
penelitian ini berhasil sampai jenjang sidang. Amin, amin insya Allah. Ya, semoga Baiklah. sukses, lancar dan semoga bermanfaat apa yang diobservasi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa? Nanti juga kan kami butuh masukan tuh dari sini apa kekurangannya, apa yang masih belum efektif atau belum tergali atau belum terbangun dari sumber daya yang ada, potensi-potensi yang ada. Silahkan nanti mohon bisa memberikan masukan. Dengan ada di catatan akhir itu bisa Ya. saya Baik, baik. ulaskan. Ya, terima kasih solusi. Mas, semoga sukses. Amin, insya Allah. Ya. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Saya Ya.